topik Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar. Di sini ada 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yaitu yang pertama, sebagai guru harus menyadari bahwa manusia merdeka adalah yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, sebagai guru perlu menyadari dan memahami bahwa zaman di mana murid tumbuh dan berkembang berbeda saat guru tumbuh dan berkembang. Ketiga, sebagai guru dalam proses pembelajaran harus bisa menyesuaikan strategi dan pembelajarannya dengan perkembangan zaman yang dialami muridnya. Yang keempat, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal sebagai anggota masyarakat. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Yang pertama yaitu memberikan energi dengan selalu semangat dalam belajar pada muridnya. Kemudian yang kedua, berperan sebagai fasilitator bagi muridnya. Sesuai dengan kemajuan zaman, murid bisa belajar dari berbagai sumber yang tersedia, baik itu media cetak, media digital, atau media lainnya yang ada sekarang ini. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru adalah pemberi ilmu demi kecakapan hidup muridnya di masa depan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mendidik murid sama dengan mendidik masyarakat. Ingin menjadi guru seperti saya. Dalam setiap aktivitas, saya ingin menerapkan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Agar tingkah laku, tutur kata, dan cara guru membekas pada muridnya dan diingat sepanjang hayat. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Yang kedua, pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang keempat, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai sebuah keberhasilan. Pendidikan selama 1 abad. Murid yang merdeka berarti murid yang mampu mengatur dirinya sendiri, memiliki perasaan, pikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Murid diharapkan akan memiliki kecerdasan intelektual, kecakapan emosional, sosial, budaya, serta budi pekerti dan karakter yang baik dan kuat. Menjadi manusia secara utuh, bersatunya pikiran, kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid
sehingga terwujud sebagai bekal pengembangan budi pekerti murid. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri sebagai kodratnya sebagai manusia. Kemudian modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh kodrat murid. Yang pertama, kodrat keadaan. Pendidikan bergerak secara dinamis dan menyesuaikan keadaan dan bergerak. Yang kedua, kodrat alam. Setiap peserta didik terlahirnya dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, kodrat zaman. Guru sebagai pengajar perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas trikon. Pertama, kontinuitas. Pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Yang kedua, konvergen. Mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Yang ketiga, konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Budi. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh dunia pendidikan. Budi yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karya. Pekerti yaitu ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Teori konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Sistem Among. Jadilah guru yang ing ngarsa sung tulodo. Di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso. Di tengah membangun kehendak. Dan tutwuri handayani. Di belakang memberi dorongan atau semangat. Merdeka Belajar abad 21. Tuntunlah murid sesuai zamannya. Menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis, maupun agama. Mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Berikutnya memiliki keterampilan 4C, yaitu keterampilan critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Kesimpulan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bukan untuk ujian saja, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan kalau ada kritik saran kami terbuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.